Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Liza Septiani, Azyuma Azizi, dan Nelisa Fitri ingin menjelaskan materi filsafat pendidikan Islam yang berjudul latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, yang terdiri dari dua kata, philos dan sophie. Philos artinya cinta, dan sophie artinya hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Jadi, secara etimologi, filsafat adalah cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Dan secara terminologi adalah disiplin ilmu yang berupaya untuk menyakiti hakikat, kebenaran, dan nilai suatu realitas. Dari segi pandangan Islam, karena filsafat bertugas pokok mencari hakikat dari segala sesuatu, dan hakikat itu timbul pemikiran teori yang paling didirikan, menyebutkan pemikiran tentang strategi dan teknik atau operasionalisasi pendidikan Islam. Dari sinilah timbul pemikiran tentang cara yang tepat untuk melaksanakan ide-ide pokok Islam yang timbul ke dalam apa yang sesuai sistem pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Poin yang pertama, Timur Jauh. Di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di Jepang berkembang Shintoisme. Begitu juga di Cina berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Poin yang kedua yaitu Timur Tengah. Yang berkembang adalah Yahudi dan Kristen. Poin yang ketiga, Romawi dan Yunani atau antromornisme. Antromornisme merupakan suatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia yang diciptakan. Hinduisme adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal atau reinkarnasi. 2. Buddha. Pencetus ajaran Buddha ialah Siddhartha Gautama. Filsafat Buddha beri keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terliputi oleh sengsara yang disebabkan oleh cinta terhadap sesuatu yang berlebihan. Yang ketiga, Taoisme. Pendiri Taoisme adalah Lao Tse. Lahir pada tahun 604 sebelum Masehi. Tulisannya yang mengandung makna filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Tahu ada di mana-mana tetapi tidak berbentuk dan tidak pula diraba, dilihat dan didengar. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang. Agama Shinto tumbuh di Jepang yang sangat respek terhadap alam natural disebabkan ajaran-ajarannya yang mengandung nilai antara lain kreasi, Sozo, generasi, size, pembangunan Hetten, sehingga ia menjadi jalan hidup dan kehidupan yang mengandung nilai optimis. Filsafat pendidikan Islam menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates yaitu prinsip dasar pendidikan. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Selanjutnya, pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Pemikiran filsafat menurut Plato, idealnya dalam sebuah negara pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia, maka harus diselenggarakan oleh negara. Selanjutnya, pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.